Assalamualaikum sahabat Sifa yang selalu dirahmati Allah. Terima kasih sudah hadir di sini, di ruang yang insya Allah akan membawa kita pada banyak kebaikan. Saya tidak percaya ini hanya kebetulan. Tidak ada satupun yang benar-benar kebetulan di dunia ini, apalagi ketika kamu sampai di video ini, di waktu yang tepat, di momen yang mungkin Allah sendiri sudah atur. Dari sekian banyak tontonan, dari jutaan video yang berseliweran di layar ponselmu, kamu memilih untuk berhenti di sini. Itu tandanya ada pesan yang sedang Allah sampaikan lewat kita. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa tubuhmu bisa terasa berat setiap kali ingin bangun malam? Kenapa rasanya sulit sekali untuk menepis rasa kantuk, padahal katanya ada banyak keutamaan di baliknya? Atau mungkin, kamu pernah iseng-iseng bangun malam, salat tahajud 2 rakaat, lalu keesokan paginya tubuhmu terasa berbeda. Ada yang lebih ringan, ada yang lebih tenang, dan entah kenapa, pikiranmu terasa lebih jernih dari biasanya. Apakah itu sugesti, atau memang ada sesuatu yang misterius terjadi di tubuhmu? Nah, disinilah kita akan membahas sebuah rahasia yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Kita akan membongkar bagaimana salat tahajud ternyata tidak hanya berdampak pada ruhani, tetapi juga pada jasmani kita. Dan lebih dari itu, ada perubahan-perubahan yang selama ini jarang diungkap dengan cara yang santai, yang mudah kamu cerna, yang bisa bikin kamu mengangguk-angguk sambil berkata, iya juga ya, aku pernah ngerasain itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu menuliskan sesuatu di kolom komentar. Angka 77. Kenapa angka 77? Karena kita ingin menyalurkan energi positif dari video ini ke sebanyak mungkin orang. Angka itu jadi simbol bahwa kamu ikut mendoakan kebaikan untuk sesama yang sedang mencari ketenangan batin dan kesehatan tubuh melalui salat tahajud. Semakin banyak angka 77 di kolom komentar, semakin besar pula aliran doa yang kita bagikan bersama. Sekarang, mari kita berbicara lebih dekat lagi. Saya tahu, sebagian dari kamu mungkin sedang lelah. Ada yang habis bekerja seharian, ada yang sedang risau karena masalah rezeki, ada yang galau karena hati sedang hampa, ada juga yang tubuhnya gampang lelah akhir-akhir ini. Lalu kamu iseng cari-cari solusi, berharap ada jalan keluar yang tidak cuma menenangkan pikiran, tapi juga memberi dampak nyata ke tubuhmu. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah tidur. Allah selalu punya cara unik untuk mendekatkan hambanya kepada sesuatu yang membawa manfaat. Salat tahajud itu seperti panggilan lembut dari Allah. Bukan hanya tentang berapa lama kamu berdiri, bukan hanya tentang berapa banyak surat yang kamu baca. Tahajud adalah momen di mana tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu bertemu dalam satu waktu yang sangat sunyi, ketika sebagian besar dunia masih terlelap. Di saat itulah terjadi sesuatu yang sering tidak kita sadari. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa bangun di sepertiga malam terakhir memengaruhi hormon melatonin dalam tubuh. Hormon ini berperan besar terhadap kualitas tidur, daya tahan tubuh, bahkan suasana hati kita. Itu baru satu sisi ilmiah. Di sisi spiritual, banyak hadis yang mengabarkan bahwa waktu itu adalah waktu paling mustajab untuk berdoa, waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta pertolongan akan aku tolong. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk bangun di jam itu, sebenarnya kamu sedang menyatukan dua manfaat sekaligus, manfaat ilmiah yang menyehatkan tubuh, dan manfaat ilahiyah yang menguatkan hati. Bayangkan tubuhmu yang lelah di siang hari, lalu kamu pilih untuk istirahat sebentar. Di tengah tidurmu, kamu pasang niat dalam hati, nanti aku mau bangun. Aku mau tahajud. Ketika niat itu tulus, ada saja cara Allah membangunkanmu. Entah lewat alarm, entah lewat suara yang tidak sengaja bikin kamu melek, atau bahkan lewat mimpi yang membuatmu gelisah sampai akhirnya terbangun. Semua itu bukan kebetulan, itu panggilan. Dan yang lebih menakjubkan, banyak orang yang rutin tahajud mengaku tubuhnya jadi lebih bugar. Padahal kalau dihitung, waktu tidurnya terpotong. Logikanya, kurang tidur itu bikin lemas. Tapi kok ini kebalikannya, kok justru lebih segar, kok malah lebih fokus. Disinilah misterinya, karena tahajud itu bukan hanya soal mengurangi tidur, tapi bagaimana Allah mengganti tenaga yang hilang dengan energi yang tidak bisa kamu dapatkan dari kopi, suplemen, atau tidur siang panjang. Energi itu namanya ketenangan hati yang mengalir ke seluruh tubuh. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu tahajud dengan rasa benar-benar ikhlas? Bukan karena tugas sekolah, bukan karena mau ujian besok,
bukan karena mau ada wawancara kerja, tapi karena kamu ingin ngobrol dengan Allah. Kalau kamu ingat momen itu, apa yang kamu rasakan besok paginya? Nah, itu dia yang akan kita gali lebih dalam di video ini. Karena setelah ini, kita tidak hanya akan membahas 1 atau 2 perubahan, tapi ada 9 perubahan misterius yang bisa terjadi di tubuhmu kalau kamu rutin tahajud. Dan di antara 9 itu, ada satu yang sering bikin orang tercengang. Perubahan itu tidak bisa diukur dengan timbangan atau tes medis biasa, tapi nyata kamu rasakan dalam hidupmu sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke daftar tersebut, saya mau kamu ambil nafas dulu yang dalam. Rasakan udara yang kamu hirup, lalu buang perlahan. Bayangkan malam nanti kamu bisa memulai langkah kecil, bangun 10 menit sebelum subuh, wudhu, 2 rakaat tahajud. Tidak perlu lama, yang penting mulai dulu. Dan setelah kamu coba, kembali lagi ke sini. Ceritakan di komentar pengalamanmu. Kita di sini bukan sekadar berbagi ilmu, tapi juga ingin saling menguatkan. Video ini bukan hanya tontonan. Ini adalah undangan. Undangan untuk mengubah hidupmu sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan saya yakin, kalau kamu berada di sini sekarang, itu karena Allah sudah memilihmu untuk mendengar pesan ini. Jadi, jangan kemana-mana. Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan inti, 9 perubahan misterius yang terjadi pada tubuhmu jika kamu rutin tahajud. Mulai dari perubahan fisik, mental, sampai rezeki yang mengalir lebih lancar. Nomor 7-nya benar-benar akan bikin kamu mikir, selama ini aku kemana aja, kok nggak dari dulu aku rajin tahajud. Siap, pastikan kamu sudah ketik 77 di komentar untuk mengalirkan energi positif. Doakan teman-teman yang nonton video ini juga dapat hidayah yang sama, dan yuk kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Sahabat Sifa yang selalu dimuliakan Allah. Di bagian pertama tadi kita sudah sama-sama menghangatkan suasana, membuka hati, dan mencoba menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan ketika kamu hadir di sini. Kamu sudah menuliskan angka 77 di kolom komentar. Kalau belum, tulis sekarang juga. Itu jadi tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap jadi bagian dari rantai kebaikan yang kita bangun bersama. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Inilah saatnya kita membongkar satu persatu 9 perubahan misterius yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu rutin tahajud. Ingat, perubahan ini bukan sekadar cerita manis yang ditiupkan, tapi berdasarkan banyak pengalaman nyata, penelitian sederhana, bahkan sudah dirasakan oleh jutaan muslim di seluruh dunia sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Siap, yuk kita mulai dari yang pertama. 1. Tubuh jadi lebih ringan dan segar. Pernah merasakan badan kayak digerakkan oleh energi yang berbeda setelah tahajud? Anehnya, bukan rasa kantuk yang kamu rasakan, tapi justru rasa ringan. Banyak orang bilang, padahal tidurnya kurang, kok malah seger ya? Nah, ini bukan kebetulan. Secara medis, saat kamu bangun malam dan berwudu, tubuhmu merespons dengan meningkatkan sirkulasi darah. Air wudu yang mengenai wajah, tangan, dan kaki di waktu malam yang hening itu memberikan efek stimulan. Seolah-olah tubuhmu diriset, tekanan darah lebih stabil, aliran oksigen lebih lancar, dan hasilnya adalah rasa ringan yang tidak bisa kamu dapatkan dari tidur panjang tanpa keberkahan. Pernah dengar istilah, tidur panjang tapi tetap lelah? Itu karena tidur tanpa keberkahan hanya memulihkan fisik, tapi tidak menyentuh hati. Sedangkan tahajud, dengan izin Allah, menyentuh keduanya. Tubuhmu segar, ruhmu pun lapang. 2. Kualitas tidur meningkat. Kedengarannya paradoks, ya, kok bangun malam malah bikin tidur jadi lebih berkualitas. Tapi ini fakta. Dalam sebuah studi disebutkan, orang yang tidur, bangun untuk tahajud, lalu kembali tidur sebentar hingga subuh, justru memiliki pola tidur yang lebih sehat. Kenapa? Karena tubuhmu mengenal pola yang disebut polyphasic sleep, di mana tidur dibagi jadi 2 fase. Saat kamu bangun di sepertiga malam, hormon melatonin yang mengatur siklus tidur akan disesuaikan ulang. Alhasil, ketika kamu bangun subuh, badanmu seperti habis isi ulang baterai. Coba bayangkan kalau kamu biasakan ini setiap malam. Pagi-pagi kamu tidak lagi seperti zombie yang malas ke kantor atau sekolah, melainkan orang yang wajahnya fresh dan pikirannya cerah. 3. Nafas jadi lebih dalam dan segar. Tahajud itu ibadah yang sering tidak disadari punya efek langsung ke paru-paru. Ketika kamu bangun malam, udara di waktu itu berbeda. Lebih bersih, lebih kaya oksigen.
Wudhu dengan air dingin membuka pori-pori, membuat sistem pernafasanmu seperti diremajakan. Pernah kamu tarik nafas panjang setelah tahajud? Rasanya plong, seakan semua rasa sesak di dada, semua beban pikiran ikut keluar bersama embusan nafasmu. Ini bukan sugesti, sahabat Sifa, ini cara Allah memberikan hadiah kecil di tengah kesunyian malam. 4. Daya tahan tubuh menguat. Rutin tahajud sama dengan rutin melatih tubuhmu menghadapi dinginnya malam dan menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa paparan air dingin pada tubuh di waktu subuh dan malam mampu meningkatkan sel darah putih, yang berarti kekebalan tubuh lebih aktif. Bayangkan kalau kamu rajin tahajud, bukan cuma imanmu yang kuat, tapi tubuhmu pun tangguh menghadapi perubahan cuaca, kelelahan, bahkan tekanan mental. Kamu jadi tidak gampang sakit. Ini kenapa para ulama dulu punya umur yang panjang-panjang dan tubuh yang tetap bertenaga meski usianya senja. Salah satunya karena rutinitas malam mereka. 5. Kulit lebih cerah, wajah lebih bersinar. Siapa bilang tahajud tidak ada hubungannya dengan kecantikan? Justru inilah skincare termurah yang bisa kamu lakukan. Orang yang rutin bangun malam, berwudu, lalu bersujud, wajahnya seringkali tampak lebih berseri. Kenapa? Karena saat itu aliran darah di wajah meningkat, kulit lebih terhidrasi, dan tubuhmu tidak menumpuk racun karena kebiasaan begadang sia-sia. Ditambah lagi, ada cahaya ketenangan yang Allah pancarkan dari dalam hatimu, yang membuat wajahmu tampak lebih teduh. Kamu ingin wajah bersinar alami tanpa filter kamera? Coba tahajud seminggu berturut-turut, lalu lihat sendiri perubahannya. 6. Pikiran lebih fokus dan jernih. Kamu sering overthinking, susah fokus belajar, sulit ambil keputusan, mungkin otakmu terlalu penuh dengan noise duniawi. Tahajud adalah tombol reset itu. Ketika kamu sujud di sepertiga malam, suasana sunyi, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, kamu dan Allah saja yang terhubung. Saat itu otakmu mendapat ruang untuk tenang, memproses, merenung. Itulah mengapa banyak orang besar di masa lalu yang mengambil keputusan penting setelah salat malam. Fokus yang jernih ini seringkali bukan hanya di kepala, tapi juga di hati. Kamu jadi lebih bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, mana godaan, mana hidayah. 7. Doa lebih cepat terkabul. Nah ini yang sering bikin orang merinding. Doa saat tahajud itu seperti punya jalur khusus. Rasulullah bersabda, di waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Banyak kisah nyata, dari orang biasa sampai tokoh terkenal, yang bercerita bahwa doa-doa besar mereka justru lahir di waktu tahajud. Minta jodoh, minta anak, minta rezeki, minta kesembuhan. Ada yang sampai meneteskan air mata di karpet sejadah, dan beberapa hari atau bulan kemudian, doanya terjawab dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Ini misterius, iya, tapi nyata, sangat. 8. Emosi lebih stabil, hati lebih adem. Siapa di sini yang gampang kebawa emosi? Cepat marah, baperan. Nah, coba ukur lagi seberapa sering kamu bangun malam dan bersujud kepada Allah. Tahajud melatih kesabaran. Kamu rela memotong tidur, kamu rela menahan kantuk, semua itu melatih pengendalian diri. Akhirnya, siang harinya kamu lebih kalem. Hal-hal kecil yang biasanya bikin meledak, jadi terasa remeh. Kamu punya ruang jeda untuk berpikir sebelum bereaksi. 9. Rezeki lebih lancar dan hidup lebih mudah. Rezeki itu luas, bukan hanya uang. Bisa jadi kesempatan, kesehatan, pertemuan dengan orang baik, atau kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Orang yang rajin tahajud seringkali mendapati pintu rezekinya terbuka. Tidak berarti besoknya langsung kaya raya, tapi kamu akan melihat jalan-jalan kecil yang sebelumnya buntu, tiba-tiba terbuka. Bisnis yang stuck, tiba-tiba ketemu jalan baru. Hutang yang berat, tiba-tiba dapat solusi. Itu semua datang dari keberkahan yang Allah turunkan kepada orang yang mendekat di waktu sepertiga malam. Sahabat Sifa, 9 perubahan ini bukan teori kosong. Banyak yang sudah merasakannya, mungkin kamu salah satunya tapi belum menyadarinya. Kalau kamu pernah merasakan salah satu dari 9 ini, coba tulis di komentar. Misalnya, aku ngerasa nomor 3 banget, nafas jadi lebih lega. Atau, nomor 7, Masya Allah, aku pernah ngalamin. Tulis pengalamanmu, siapa tahu itu jadi pemicu semangat bagi teman-teman lain untuk ikut mencoba tahajud. Karena kebaikan itu menular, apalagi kalau kita sebarkan bersama-sama.
Dan jangan lupa, ketik 77 lagi di komentar kalau kamu ingin 9 keajaiban ini juga dirasakan oleh orang-orang yang kamu sayangi. Kita jadikan video ini bukan hanya tontonan, tapi gerakan kecil yang membawa manfaat besar. Nah, itu tadi 9 perubahan misterius yang sudah kita kupas. Tapi jangan berhenti di sini. Setelah ini kita akan bahas bagian ketiga, bagaimana cara agar tahajud bisa jadi kebiasaan, bukan sekadar niat yang hilang besoknya. Kita juga akan rangkum kesimpulan besarnya, dan saya punya tantangan khusus buat kamu yang serius ingin berubah. Jadi tetap bersama saya, karena perjalanan ini baru separuhnya. Kalau kamu sudah siap melangkah ke bagian berikutnya, jangan lupa like videonya sekarang juga, karena dukunganmu berarti kita bisa terus menghadirkan konten penuh manfaat seperti ini. Sahabat Sifa yang selalu disayang Allah, kita sudah melewati 2 bagian yang penuh dengan pengetahuan, inspirasi, dan mungkin juga rasa penasaran yang semakin besar. Di bagian pertama, kamu sudah memahami bahwa kehadiranmu di video ini bukanlah kebetulan. Ada pesan yang sedang Allah titipkan kepadamu melalui kisah dan pembahasan ini. Di bagian kedua, kita sudah membahas 9 perubahan misterius yang bisa terjadi pada tubuh jika rutin tahajud. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, bagian yang akan menjadi jembatan antara pengetahuan dan tindakan nyata. Karena percuma kalau kita tahu banyak, tapi tidak melakukan apa-apa. Ilmu tanpa amal itu ibarat air yang tertampung di wadah bocor. Terlihat banyak, tapi habis menguap begitu saja. Jadi, mari kita mulai bagian ini dengan satu pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat menentukan, apa langkah pertamamu setelah menonton video ini. Sebelum kamu jawab, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bayangkan malam nanti. Jam berapa kamu biasa tidur? Jam berapa kamu pasang alarm untuk subuh? Lalu sisakan beberapa menit sebelum itu. Tidak usah terlalu muluk. Kalau biasanya bangun jam 5, coba pasang alarm jam setengah 5. 10-15 menit cukup. Kenapa? Karena di bagian ketiga ini, kita tidak hanya bicara tentang manfaat lagi. Kita bicara tentang kebiasaan yang mengubah hidup. Kenapa kebiasaan tahajud sulit dijalani? Kita jujur saja, banyak orang tahu tahajud itu dahsyat. Banyak yang tahu pahalanya besar, doanya mustajab, manfaatnya segudang. Tapi kenapa yang menjalankan hanya sedikit? Jawabannya sederhana, melawan rasa nyaman itu tidak mudah. Tidur itu nikmat, kasur itu memeluk kita erat, selimut itu menenangkan, dan setan, mereka bekerja ekstra keras di jam-jam itu. Mereka membisikkan rasa malas, membuat kita berpikir, nanti aja deh, besok masih ada waktu. Tahajud bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal kemenangan atas diri sendiri. Kamu mengalahkan rasa malas, kamu mengalahkan ego, kamu mengalahkan setan yang bilang, tidur aja, toh besok juga bisa doa. Disinilah letak nilai tertingginya. Bagaimana memulai tanpa terbebani? Sahabat Sifa, banyak yang gagal tahajud karena memulai dengan cara yang salah. Langsung pasang target 2 jam, langsung ingin khatam 1 juz tiap malam, langsung ingin tiap malam tanpa henti. Padahal tubuh dan hati kita belum terbiasa. Kuncinya ada 2, niat yang sederhana dan konsistensi yang kecil tapi nyata. Mulailah dengan 2 rakaat saja. Tidak perlu panjang. Baca surat yang paling kamu hafal. Sampaikan doa yang paling kamu butuhkan. Kalau tidak kuat bangun tengah malam, niatkan tidur lebih awal. Bahkan ada yang bilang, tidur lebih cepat itu bagian dari rencana besar tahajudmu. Lalu bagaimana kalau terlewat? Jangan langsung menyerah. Jangan berkata, ah, gagal. Udahlah. Tidak, sahabat. Tahajud itu seperti sahabat lama. Dia akan tetap menyambutmu meski kamu sering absen. Yang penting, kamu datang lagi. Kamu coba lagi. Apa yang terjadi jika kamu konsisten? Ingat 9 perubahan yang kita bahas di bagian kedua. Itu hanya awal. Jika kamu konsisten, perubahan itu tidak hanya terjadi pada tubuhmu, tapi juga pada cara kamu memandang hidup. Kamu jadi lebih sabar menghadapi masalah. Kamu lebih mudah memaafkan. Kamu lebih ringan menjalani ujian. Kenapa? Karena setiap malam kamu sudah punya momen pribadi dengan Allah. Di saat orang lain masih terlelap, kamu sudah menumpahkan semua keresahanmu di sajadah. Dan yang paling indah, kamu merasa ditemani. Rasanya berbeda ketika kamu tahu bahwa setiap malam ada waktu di mana kamu bisa bicara langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tidak ada antrian, tidak ada syarat berbelit, tidak ada biaya.
Yang kamu butuhkan hanya sedikit waktu dan hati yang tulus. Kesaksian yang menguatkan, ada seorang sahabat kita yang dulu rajin tahajud saat kuliah. Dia cerita, dulu hidupnya pas-pasan. Uang bulanan sering tidak cukup, tugas numpuk, pikiran sering kacau. Lalu dia dengar ceramah tentang tahajud, seperti yang kamu dengar sekarang. Dia coba 2 rakaat setiap malam. Kadang tidak kuat, kadang ketiduran, tapi dia coba. Terus, 3 bulan kemudian, dia cerita, hidupnya berubah. Rezeki tetap sederhana, tapi entah kenapa selalu cukup. Nilainya di kampus meningkat, hatinya lebih damai. Sampai sekarang, sudah jadi orang tua, dia bilang, yang paling kusyukuri bukan hasilnya, tapi ketenangan yang aku dapat dari setiap sujud itu. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya kamu tahu, perubahan itu bukan mitos. Bukan dongeng, ini nyata, dan bisa jadi kamu yang berikutnya. Tantangan untuk kamu. Sebelum kita tutup, saya mau ajak kamu ambil satu tantangan. Ini bukan sekadar tantangan gaya-gayaan. Ini tantangan yang bisa jadi titik balik hidupmu. Namanya, tantangan 3 malam berturut-turut tahajud. Caranya, 1. Malam ini, pasang alarm 15 menit sebelum subuh. 2. Bangun, wudu, salat tahajud 2 rakaat saja. 3. Setelah salam, duduk sebentar. Doa dengan bahasa yang kamu mengerti. Curhat pada Allah. 4. Lakukan ini selama 3 malam berturut-turut. Setelah itu, kembali ke video ini. Tulis di komentar apa yang kamu rasakan. Ringankah tubuhmu? Tenangkah hatimu? Lancarkah rezekimu? Saya yakin, perubahan itu akan muncul, bahkan di hari-hari awal. Kenapa harus sekarang? Banyak yang bilang, nanti aja kalau sudah tua. Padahal kita tidak tahu apakah kita sampai ke usia tua. Kesempatan yang datang hari ini belum tentu ada besok. Allah sudah susun skenario yang rapi. Kamu dipertemukan dengan video ini bukan karena iseng, tapi karena Allah ingin bicara lewat cara yang kamu pahami. Jangan tunda lagi. Tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang. Ajak yang lain, tebar kebaikan. Sahabat Sifa, kebaikan itu punya efek domino. Kalau kamu bagikan video ini ke satu temanmu, lalu dia bangun tahajud, lalu dia bagikan lagi, setiap rakaatnya mengalir juga pahalanya untukmu. Maka sebelum kamu tutup video ini, klik like, share ke teman dekatmu, ke grup keluargamu. Tulis angka 77 lagi di komentar, sebagai tanda kamu mendukung gerakan sederhana ini. Semakin banyak angka itu, semakin besar energi positif yang kita tebar. Dari awal hingga sekarang, kita sudah belajar bahwa tahajud bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah jembatan. Jembatan antara tubuh yang lelah dan hati yang tenang. Jembatan antara doa yang terpendam dan jawaban yang kamu tunggu. Jembatan antara hidup yang biasa-biasa saja dengan hidup yang penuh keberkahan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kita lakukan hanya mengetuk pintu. Dan tahajud adalah salah satu waktu di mana pintu itu terbuka lebar. Jadi, maukah kamu mulai malam ini? 2 rakaat saja, sampaikan ke Allah apa yang kamu mau. Minta kesehatan, minta keberkahan, minta jalan keluar. Siapa tahu, malam inilah yang jadi titik balik hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kamu luar biasa. Ingat, ilmu tanpa amal itu hampa. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulailah, dan biarkan Allah yang menyempurnakan langkahmu. Sahabat Sifa yang dirahmati Allah. Kita sudah berjalan bersama sejak awal video ini. Kita sudah menyapa, saling berbagi rasa, lalu menyusuri 9 perubahan misterius yang terjadi pada tubuh jika rutin tahajud. Kita juga sudah membahas cara memulai, mengapa itu sulit, dan bagaimana menjadikannya kebiasaan yang mengubah hidup. Kini kita tiba di penghujung pembahasan. Bukan berarti perjalanan selesai, justru disinilah perjalananmu yang sebenarnya dimulai. Karena setelah kamu menutup video ini, yang tersisa bukan lagi kata-kata, melainkan tindakan. Dan di bagian kesimpulan ini, kita akan merenungkan semua yang telah dibicarakan, mengikatnya menjadi satu pelajaran besar, lalu menyiapkan hati untuk melangkah. Mengapa tahajud menjadi titik balik? Mari kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa tahajud? Dari semua ibadah yang ada, mengapa kita angkat salat malam ini? Sebagai tema besar, jawabannya sederhana, karena tahajud menyentuh 3 dimensi sekaligus, tubuh, pikiran, dan hati. Di tubuh, ia menggerakkan otot, melancarkan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan memberi energi baru.
Di pikiran, ia menyaring kegelisahan, mengatur ulang ritme mental, dan membuatmu lebih jernih berpikir. Di hati, ia menjadi jalan rahasia untuk berbicara dengan Allah tanpa perantara, tanpa keramaian, hanya kamu dan dia. Ada orang yang kaya tapi tidak bahagia. Ada orang yang sehat tapi batinnya sakit. Ada juga orang yang rajin bekerja tapi rezekinya seret. Tahajud adalah cara halus Allah memberi kita akses ke tiga pintu itu sekaligus, ketenangan, keberkahan, dan kesehatan. 9 perubahan itu bukan mitos. Di bagian kedua, kita sudah memaparkan 9 perubahan yang bisa kamu alami. Bukan cerita kosong, bukan sekadar kata-kata manis. Itu berdasarkan pengalaman nyata dari mereka yang sudah menjadikannya kebiasaan. Tubuh yang lebih ringan, tidur yang lebih berkualitas, nafas yang lebih lega, daya tahan tubuh yang menguat, kulit yang lebih segar, pikiran yang lebih fokus, doa yang lebih cepat terkabul, emosi yang lebih stabil, hingga rezeki yang lebih lancar, semuanya bukan kebetulan. Kalau satu orang yang cerita, mungkin kamu bisa ragu. Kalau 2 orang, kamu mungkin menganggap itu keberuntungan. Tapi kalau ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama, masihkah kamu ragu? Kamu tidak kebetulan di sini. Sahabat Sifa, izinkan saya mengingatkan lagi, kamu tidak kebetulan sampai di sini. Dari sekian banyak video, dari jutaan konten, kamu diberi izin oleh Allah untuk berhenti dan mendengarkan pesan ini. Itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut. Mungkin kamu sedang mencari jawaban. Mungkin kamu sedang ingin sembuh. Mungkin kamu ingin hidupmu berubah. Dan video ini datang sebagai salah satu pintu kecil menuju itu semua. Jangan biarkan pintu ini tertutup begitu saja. Kalau kamu merasa hatimu tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini hebat. Itu karena Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Tantangan itu masih berlaku. Di bagian ketiga tadi, kita sudah memberi tantangan, 3 malam berturut-turut tahajud. Tidak sulit, tapi juga tidak terlalu ringan. Ini tantangan yang realistis untuk memulai. Banyak orang gagal dalam ibadah bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak punya permulaan yang benar. Maka jadikan tantangan ini sebagai awal yang sederhana. Bangun malam ini, 2 rakaat saja. Tidak perlu panjang. Setelah itu, rasakan perbedaannya. Kalau kamu merasakan ketenangan, syukuri. Kalau belum ada yang berubah, jangan putus asa. Ulangi lagi. Karena perubahan besar sering datang dari langkah-langkah kecil yang diulang dengan sabar. Apa yang akan terjadi jika kamu konsisten? Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana kalau kamu benar-benar menjadikan tahajud sebagai teman harianmu? Bayangkan 3 bulan ke depan. Kamu bangun setiap malam, tubuhmu mulai terbiasa, kantukmu mulai terkalahkan, dan setiap sujudmu mulai penuh rasa. Doamu mulai teratur, hatimu mulai lega, hidupmu mulai terasa punya ritme. Lalu satu persatu hal yang dulu berat jadi ringan. Masalah yang dulu rumit mulai menemukan jalan keluar. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perbedaan energimu. Kamu lebih sabar, lebih tenang, lebih kuat. Itulah keajaiban yang tidak bisa diukur dengan jam tidur atau hitungan medis semata. Itu adalah hadiah Allah untuk hambanya yang mau mendekat di saat orang lain masih terlelap. Kesempatan tidak datang 2 kali. Berapa banyak orang di luar sana yang sekarang sedang menyesal karena dulu menunda. Mereka ingin memulai, tapi sekarang kesehatannya tidak mendukung. Mereka ingin tahajud, tapi sudah tidak punya waktu karena ajal menjemput lebih cepat. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu kamu lebih mapan, lebih bahagia, atau lebih lapang. Mulailah di saat kamu masih bingung, masih lelah, masih berantakan. Karena justru disitulah tahajud bekerja, menjadi penerang di tengah gelapnya jalanmu. Ajak orang lain, tebar kebaikan. Sebelum video ini benar-benar kita tutup, ada satu permintaan kecil. Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Bukan karena kita butuh angka, tapi karena kita butuh keberkahan yang menyebar. Ketik 77 di komentar, sekali lagi. Jadikan angka itu simbol bahwa kamu ikut mendoakan orang lain merasakan keindahan tahajud. Semakin banyak angka itu, semakin kuat energi positif yang kita bangun di sini. Tahajud bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah obat bagi tubuh, terapi bagi pikiran, dan sahabat bagi hati. Ia tidak memerlukan biaya, tidak membutuhkan tempat mewah, tidak menuntut hafalan rumit. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk bangun dan hati yang mau bicara kepada Allah. Kamu sudah tahu manfaatnya, kamu sudah tahu caranya.
Sekarang hanya tinggal satu, melakukannya. Terima kasih sahabat Siva sudah membersamai dari awal sampai akhir. Kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap detik yang kamu habiskan di sini menjadi amal kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Sahabat Siva yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di ujung perjalanan kali ini. Dari awal kita membahas bagaimana salat tahajud bisa membawa 9 perubahan misterius pada tubuh, hingga sekarang, kamu telah mendengar setiap uraian, setiap ajakan, setiap cerita yang bukan sekadar informasi, tapi undangan untuk berubah. Di dunia yang makin sibuk, di tengah hiruk-pikuk yang sering membuat kita lupa arah, masih ada satu waktu hening yang sering kita lewatkan, sepertiga malam terakhir. Di waktu itulah rahmat Allah turun, di waktu itulah doa lebih mudah menembus langit, di waktu itulah tubuh kita mendapat istirahat yang sesungguhnya. Kenapa penutup ini penting? Banyak video berhenti di kesimpulan, lalu selesai. Tapi kita tidak ingin hanya berhenti di sana. Kita ingin kamu benar-benar membawa pulang sesuatu dari video ini. Bukan hanya pengetahuan tentang manfaat tahajud, tapi juga rasa rindu untuk memulainya malam ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang, ketika hatimu masih hangat dengan pesan yang baru saja kamu dengar. Satu pesan penting, jangan tunda kebaikan. Sahabat Siva, tahukah kamu apa yang sering membuat manusia gagal memperbaiki diri? Bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menunda. Menunda karena mengira masih ada waktu. Menunda karena merasa belum siap. Padahal yang namanya kesiapan itu jarang datang lebih dulu. Ia sering hadir setelah kita mulai. Tahajud juga begitu. Jangan tunggu kamu sempurna, jangan tunggu kamu hafal doa panjang, jangan tunggu kamu punya waktu luang. Mulailah di tengah kesibukanmu, mulailah di sela lelahmu. 2 rakaat saja, itu sudah lebih dari cukup untuk memulai perjalanan. Doa penutup untuk kamu. Di penutup ini, izinkan kami mendoakanmu. Ya Allah, mudahkan langkah sahabat Siva yang sedang mendengar ini. Ringankan tubuhnya untuk bangun di malam hari. Sehatkan jasadnya, tenangkan pikirannya, lapangkan rezekinya, kuatkan imannya, dan dekatkan hatinya kepadamu. Jadikan setiap sujudnya sebagai penolong di dunia dan di akhirat. Amin. Kalau kamu mengamininya, ketik 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi tanda bahwa kamu ikut mendoakan yang lain juga. Karena setiap angka itu menjadi energi positif yang saling menguatkan. Bagaimana setelah video ini? Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Sebarkan kepada mereka yang kamu cintai. Saudara, teman, pasangan, orang tua, siapapun yang kamu ingin lihat hidupnya lebih baik. Karena mungkin mereka sedang menunggu ajakan kecil darimu untuk bangun di malam hari, seperti kamu yang hari ini diingatkan oleh video ini. Dan jangan lupa, tulis pengalamanmu setelah mencoba tahajud beberapa hari ke depan. Ceritakan di komentar, siapa tahu ceritamu menjadi inspirasi bagi ribuan orang lain yang sedang mencari titik balik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Siva. Setiap detik yang kamu luangkan untuk kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri dengan cara yang mungkin tidak kamu duga. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas kecil yang ingin terus tumbuh dengan cara yang diridai Allah. Insya Allah, video-video seperti ini akan terus hadir untuk mengingatkan kita semua agar tidak hanya hidup, tapi hidup yang bermanfaat, tenang, dan penuh berkah. Salat tahajud adalah hadiah. Ia bukan kewajiban, tapi keistimewaan. Tidak semua orang diberi kesempatan melakukannya. Dan kamu, yang hari ini mendengarkan sampai akhir, sedang diberi undangan langsung oleh Allah. Jangan lewatkan undangan itu. Bukalah pintunya malam ini. Bangun, ambil wudhu, bentangkan sajadahmu, dan rasakan sendiri keajaiban yang sudah banyak orang buktikan. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Siva. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Allah selalu dekat dengan orang-orang yang mengingatnya di waktu yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.